warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita pada hari ini, malam hari ini kita bisa berkumpul. Tentunya kumpul kita pertama penuh berkahan juga. Berkahan itu apa? Banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan ketika kita melakukan satu amal ibadah, amal sholat yang di sana pertama menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk yang bersosial, atau maksudnya apa? Ya makhluk yang berjamaah, makhluk yang butuh pada orang lain, sehingga nggak ada kesombongan. Dan memang kita diperintahkan oleh Allah agar kita menghilangkan semua kesombongan itu. Ya sampai gara-gara kita merasa lebih baik, kemudian ya manusia gitu ya, nggak boleh lebih baik sedikit gitu. Kemudian yang lain kayaknya udah langsung jatuh di mata kita. Enak banget biasanya kan, dia emang gitu. Kita langsung sama. Nah ini ya, dan alhamdulillah dengan kita mau datang, kita mau berkumpul, berarti sudah menghilangkan rasa-rasa di antara ego kita. Orang tuh kalau udah ada egonya ngumpul itu susah gitu. Males. Ada lebih, dia merasa ada lebih. Karena lebihnya dari apa? Merasa lebih nggak pas, merasa lebih dia banyak hal-hal lainnya. Jadi bukan karena masalah dia nggak bisa aja gitu. Banyak orang nggak bisa kumpul sama kita karena masa lebih gitu ya. Nah ini, dan alhamdulillah Allah memberikan anugerah kepada kita mau berkumpul. Ini bagian dari ya tadi anugerah Allah yang sudah menghilangkan masa ya tadi orang tuh karena merasa lebih biasanya lebih baik karena golongannya kan ada ya sih sampai kumpul-kumpul di material dulu gitu ya. Nah tapi kemudian kita menjalankan semua, kita pertama adalah datang untuk tadi berkumpul bersama yang kita tahu makanya yang terbesar dan bagaimana kita menjalankan ego-ego tadi bahwa kita sebagai hamba Allah yang butuh orang lain. Allah gak suka banget orang sendirian merasa lebih gitu ya. Allah senang orang yang senang berkumpul berjamaah. Nah berarti kita sudah mulai mengajar. Apalagi kemudian kita berusaha menjaga adab-adabnya. Orang Islam itu menjaga adab-adab dalam berjamaah diperintahkan banget. Misalnya masalah jangan bisik-bisik aja tuh ada namun najwa minasyaitan, dan bahwa bisik-bisik itu ketika lagi ini kita bisik-bisik minasyaitan itu bagian dari setan. Dia sebenarnya ladina itu untuk kita orang kesan bisik-bisik nggak boleh. Kenapa? Karena Allah menghendaki kita tuh jangan sampai tersakiti cuma gara-gara sikap gitu. Nah jadi Allah menjaga banget perasaan-perasaan orang beriman. Menyakiti dengan perasaan aja nggak boleh. Ya, ya ladina amanu jatanibu katsiran dengan yang beriman jauhi perasaan buruk. Ya, kenapa? Karena itu bagian dari dosa. Apalagi kalau udah naik ke ngomongin ya ladina amanu la yasqal qaum, wahai orang beriman kau jangan mengolok-olok. Kita biasanya enak banget ya, la yasqal qaum min qaumin asa ayyakunu khairun. Ya, nah ini ya kalau bercanda sih boleh gitu. Cuma kalau anak-anak sering ngomong yang jadi bulian kan kita enak ya, bilang enak banget jadi bulian
renyah itu nasi gulai kan enak. Nah ini kadang nggak berasa tuh. Dalam Islam nggak kenapa les kau mungkin asa ayat dulu khairan minhum. Kadang yang kita omongin, yang kita renahin, dia ternyata di sisi Allah lebih baik. Nah itu kita nggak pernah tahu. Dulu banyak orang tadi bagus baik, ternyata pas meninggalnya dia dalam keadaan alhamdulillah kafir. Gitu. Padahal tadinya orang lihat itu ada yang namanya rojul kan, rojal itu sahabat Nabi yang ada 20 orang itu lagi kumpul sama Rasulullah itu nanti di antara kalian ada yang akan giginya terus dari gunung tersebut. Kenapa? Karena dia jadi musuh Allah gitu ya. Itu semuanya tentang meninggal semua dalam keadaan baik. Tinggal Abu Hurairah yang terkenal sama ya Rojal itu gitu. Abu Hurairah bingung ya Allah jangan dirinya nih gitu. Wih dia udah. Nah ini sahabat nih, wah orang hebat, deket banget ilmunya banyak, deket Nabi gitu ya. Apa sahabat Nabi. Kemudian tapi kalau sekarang dia bukan sahabat lagi nih, jadi musuh gitu. Kemudian dia pernah kalau ada utusan itu kan diutus dia gitu. Nah sangat hebatannya menjadi bagian yang delegasi ngomong gitu. Nah akhirnya juga Abu Bakar itu menghadapi musuhnya sangat besar, dahsyat. Kemudian banyak pengikutnya, banyak muslihatnya, tipu-tipu muslihat ini. Sehingga jadi zaman Nabi aja itu dia udah bisa ngikut ke pengikutnya berapa puluh ribu gitu. Nah gitu. Nabi baru meninggal, Abu Bakar berkuasa 2 tahun gitu kan. Berapa tahun dia udah bisa mengusir kekuatan ribuan orang. Kemudian akhirnya Abu Bakar mengutus orang yang dianggap paling hebat ini itu menghadap Musailamah al-Kadzdzab, Nabi palsu. Ternyata pas di sana dia disambut dengan bergelimang harta, kemudian disambut dengan jabatan. Nah di sana mulai dia agak miring-miring banget. Dia di situ satu kaumnya, makanya kadang kalau sama-sama satu suku suka ikut susah ya. Tapi tujuannya untuk coba pendekatan suku. Ternyata satu kampung gitu ya. Ternyata malah dia bisa terpengaruh dengan lebih kuat. Akhirnya dia yang tadinya ingin mencoba mengadakan konsolidasi, mengadakan supaya istilahnya untuk menjadi duta atau memberikan istilahnya pencerahan, malah sebaliknya dia tiba-tiba menjadi pengikut Musailamah al-Kadzdzab. Nah, ya Abu Hurairah itu tuh sampai merasa satu sisi bahagia, ternyata bukan dia gitu, tapi satu sisi Allah, orang yang di antara yang terbaik ternyata malah jadi musuh Islam. Nanti banyak juga dalam Islam. Siapa korun itu kan orang miskinnya saat ibadah gitu. Kemudian karena harta, nah ini susahnya. Sekarang ini gara-gara harta, jabatan, orang bisa berubah semua. Gitu ya, banyak yang orang berubah tiba-tibanya. Tadi dia bisa bagus karena kemudian jabatan, harta jadi berubah gitu. Jadi pada ngaco. Udah jadi benar gini ya. Ada yang namanya Bal'am juga dulu pengikut Musa tuh. Itu saking dosa kita sekarang ini kiainya gitu ya. Kalau Musa tuh kalau doa dia diterima, nggak pernah ditolak. Sampai karena saking ininya doa itu diterima, akhirnya apa? Ya suatu hari dia suruh menghadap ke Fir'aun gitu. Iya. Tapi ternyata ya tadi
masalah jabatan lagi sama harta lagi. Nanti Bal'am malah jadi pengikut Fir'aun. Kalau jadi pengikut Fir'aun dia disuruh doa juga gitu. Jadi karena tetap diangkat juga. Sekarang biasa gitu, karena ada tetap diangkat, kemudian dikasih jabatan tukang doa juga gitu. Misalnya mendoakan, wah, pokoknya mendoakan agar Nabi Musa dan pengikutnya itu disuruh di bagian doa hancurkan gitu. Nabi Musa, Wadi Masjid. Jadi tadi ogah banget gitu. Kita dulu doanya tuh makbul. Sekarang dia disuruh doa tapi yang dia minta masih sama Allah gitu. Tapi dia ragu, hatinya udah beda, mintanya apa? Nah gitu, Rahim Aurat yang udah terkenal dengan doanya hebat karena kedekatannya, itu bisa juga. Ternyata doanya itu ketika dia minta kehancuran Nabi Musa dan pengikutnya, wah doanya lihat ternyata yang hancur malah kaumnya dia. Nah ini menandakan apa? Ternyata banyak juga tadinya orang-orang soleh kemudian karena dia ada kesombongan, kemudian ada lupa dengan tugas dia sebagai dia biasa karena harta, makanya dia harta itu berat banget. Kemudian misalnya ya kita bersabar lah, karena pas kita dapat duit banyak lupa ada yang namanya kata belas gitu. Ya dikasih proposal sama apa aja gitu ya, karena ada gitu. Dulu dia padahal di sini sama-sama ikut berjuang gitu. Nah ini, jadi apa? Bahwa kita berkumpul ini, insya Allah ini adalah yang datang dari Allah agar kita menjaga berkah. Kemudian kita jangan ada sombongan. Kemudian ya anugerah Allah kita berkumpul ini suatu anugerah yang besar. Ya, karena bisa jadi tadi diantaranya ketika kita sudah berkumpul kita menjauhi perasaan-perasaan yang buruk. Nah, ya tadi ini itu. Kemudian membicarakan hal-hal yang buruk karena jadi satu jadi rame kan. Nah, wailul likulli humazatin lumazah. Celaka orang suka ngumpet sama mencela depan orangnya, nggak ada orangnya. Gitu itu. Saya kaum asal ya pun bisa jadi yang kita omongin dia bisa jadi nanti lebih baik di sisi Allah. Kemudian kalau mereka orang yang jahat gimana? Ya kita deketin, kita ajak untuk, kalau kita belum bisa ya kita tolong diri kita untuk terus dekat pada Allah, istiqomah gitu ya. Karena kondisi sekarang ini sangat perlu doa-doa kita, kebersamaan kita untuk menghadapi kondisi ya memang secara global kondisi seperti ini. Udah dunia ini mau kiamat gitu. Makanya tadi dijauhi tadi rasa egois yang kadang kita mau menang sendiri. Kemudian menjauhi tadi pertama menjauhi menyakiti orang dengan hati, menyakiti dengan mulut, apalagi menyakiti dengan fisik gitu. Atau fisiknya yang berani karena kita kecil gitu, orang yang gak enakan. Tapi kita nanti ada pemirsa berhasil mengaku melakukan satu aktivitas dengan yang mana penyakit dengki. Kita sih nggak berbuat, tapi apa yang kita omongkan bisa menjadikan orang menderita gitu. Ini perlu juga kita jaga, karena bisa sombong-sombongan bisa jadi sebenarnya karena kita merasa lebih. Nah ini perlu kita hilangkan. Ada memang berat banget. Yang pada saat itu siapa? Ya kita ini lemah, kita ini banyak dosa gitu aja. Gak usah ngurusin orang banyak banget dosa kita. Nah karena kita kan melihat orang bahwa ini kita benar, orang lain salah, kita dibalik, kita nggak salah, kita banyak dosa. Nah sehingga kita terus belajar untuk lebih baik. Gitu ya. Saya pun mengkhairun minum, wala misalnya saya pernah kalau minum, wala talmizu anfusakum. Kemudian kita jangan mencela diri kita, atau sebaliknya, gue emang nggak bisa ngapain, minder gitu ya. Nah di situ nggak boleh juga. Wala talmizu anfusakum, mencela diri kamu sendiri.
ya, merasa minder, kemudian akhirnya jelek juga. Satu sisi kita merasa menang juga, orang itu nggak boleh, atau merasa kita, nah itu nggak boleh juga. Wala tanabazu bil alqab, terus saling ngasih gelar-gelar jelek. Maksudnya si apa lagi? Saya kan ngasih gelar tuh si apa lagi? Enak banget gitu. Nah ini jangan sampai. Allah karena kenapa? Allah menyayangi semua. Kita coba yang kita sayangin, kemudian dikasih gelar jelek sama orang gitu, ya itu nggak suka banget kita, karena kita kasih nama bagus ini, pas sama temennya kasih temennya si panjel apa dikasih gelar apa lagi gitu, kita sakit hati. Apalagi Allah yang menciptakan ini, Allah nggak suka. Makanya kalau ngasih gelar bagus. Nah gitu, yang orang yang suka masjid, yang orang yang kerjanya rajin, nah boleh. Jangan dibalik, kita kan namanya kalau ngasih gelar yang kira-kira ngejelekin gitu, yang orang yang bangun siang dulu, yang orangnya kalau pasar suka mau pulang lebih belanjaannya, ada aja gitu kita tahu keburukan orang. Enggak, bukan kebaikan yang kita anggap. Kita kalau buat kebaikan bisa pelit ya. Takut orang jadi bagus gara-gara, padahal kita harus baliknya. Kita pengen orang lain bagus kan orang kita. Nah ini, kenapa? Karena Allah menghendaki orang itu mulia semua. Kemudian kita malah pengennya sebaliknya, kan kayak jelek kayak gini. Nah Allah menginginkan. Kenapa ya tadi bisa jadi orang jelek tadi bisa jadi mulia di sisi Allah, atau bisa jadi yang kita anggap mulia, banyak duitnya ini kita bagus semua, ternyata jelek di sisi Allah. Kemudian ya, wala ta'almizu afro ta'almizu sa'alismul khusus kubah dalam keimanan, apalagi ngasih gelar-gelarnya di luar keimanan. Orang dia mampu, orang yang munafik itu munafik karena dosa yang dibilang orang itu lebih berat, nggak boleh kan karena enak keluar dari kita. Nah dia mau munafik, nah ini nggak boleh ya, bisa memang itu kalau nggak. Terus apa? Ya kita coba kondisi seperti ini, keluarkan omongan yang baik ini. Terusnya kondisi sekarang, kalau kita lagi pada punya duit, keluar kita saling ngomongin jelek, kita sudah punya mau berantem dulu kan, gitu ya. Udah lagi kondisi pada punya duit, terus kondisi ekonomi sulit, kemudian orang pada apa lah keluar tuh apa? Pada curiga aja ya, orang motor hilang. Udah gak nyaman ya kalau udah satu kampung udah keluar tadi, terus baliknya saling curiga, kemudian saling apa lagi ngasih gelar, kemudian udah saling mengumpat, itu nggak enak banget di kampung kita kalau udah begitu, udah nggak nyaman. Nah, kenapa Allah inginkan kita orang lebih betul salah kita kalau masing-masing gitu, wah enak banget gitu. Kita merasa aman dari di kampung kita. Kemudian kita merasa nyaman, kita merasa dekat, nggak takut kita dikasih gelar jelek gitu. Karena salah kita banyak baik, kalau kita ada baik salah juga. Wah ini biasanya komentarnya nggak bagus. Nah ini dan kemudian setelah itu apa? Ya yaladina amanu jitanibu katsiran minadz. Ya wala tajassus, jangan nyari kesalahan-kesalahan. Enak banget dari teman. Jadi ngeliat orang tuh salahnya aja. Kemudian kita susah juga mengungkap benar nih. Ya. Misalnya Wan coba sebutin yang baik-baiknya tentang Pak Santoso. Bisa, tapi kadang-kadang ungkapnya ada hal yang baik nih. Nah, gitu. Tapi kalau kita ada rasa, nggak ada rasanya sih enak aja gitu. Orangnya seneng banget, orangnya ya. Nah ini kita ungkap, biasanya kita refleksnya tuh yang bagus. Kalau terjassus, jangan saling mencari kesalahan. Apalagi kemudian naik lagi walayat tabak bukum bakdo, saling apa ngambek. Orang nggak ngambek.
Di keluarga udah ngambekan enak banget ya. Di warga ini sering ngambekan, orang udah nggak nyaman banget. Dikit-dikit ngambek, ngasih ini dikit-dikit ngambek, udah susah. Nah ini makanya kita harus menggunakan penyakit-penyakit ini tentang di Al-Hujurat ya, tentang masalah penyakit-penyakitnya karena ada pada diri kita seperti itu. Nah oleh tabarakallah ta'ala buat ayat kulana maka mereka itu apakah kamu mau kalau kamu makan daging sebelah kamu karena beli ya. Nah yang belinya Allah gambarin kayak kita makan daging. Allah tuh gak suka banget dengan orang yang bahasa kita geli gitu ya, melihat orang yang suka tadi tajasus, tadi udah tahu apa, seorang olok-olok, kemudian ngasih gelar, kemudian ngasih uzon, kemudian habis uzon apa lagi? Penyakit ini penyakit kita semua yang masyarakat, termasuk saya gitu, karena nggak nyadar, karena enak banget. Kemudian tajasus, nyari salah orang, yang tambah tumbak do ngambekan gitu, apaan sini, kan namanya enak banget ngambek, emang enak banget tinggalnya. Nah itu malah yang betul aja deh. Nah tadi kau mau makan daging geliknya begitu, Allah tuh geli banget dengan perkara itu. Nah bertakwa pada Allah. Kemudian yang diajarkan setelah itu ya nas ya wahai manusia, kamu diciptakan memang macam-macam, min dzakarin wa unsa, dari laki dan perempuan. Untuk apa? Lita'arufu, saling memahami. Memang beda setiap orang itu. Orang pasti sama kita gitu. Memang harapan. Tapi ya kita mau nggak? Kita harus ngakuin bahwa saat ini yang sombong kita, jadi mau ngambek kayak gitu kan. Tapi kita ngambek juga nggak boleh gitu. Nah ini apa ya tadi? Ya hal-hal yang tadi bisa terjadi pada setiap diri kita. Namanya jangan sampai kemudian kita melakukan hal itu, amalan itu. Siapa yang nggak bertaubat, Allah tetap berikan kesempatan untuk bertaubat. Nah ini penyakit-penyakit yang ada dalam kita berkumpul gitu ya. Nah ini ya justru bisa jadi ini juga ada pada saya. Ya jangan godaan saya ini. Ya ini ya yang nas takut rombaku. Nah yang terakhir Hujurat ya, lita'arufu. Kemudian yang paling bagus apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bagus itu bukan dari segi tampilan fisik, bukan tampilan masalah kaya dan ini, tapi yang paling bagus adalah orang yang paling bertakwa pada Allah. Yang paling bertakwa yang gimana sih? Oh yang belajar sholat yang paling rajin, yang paling bertakwa adalah orang yang tadi. Ya di antara tanda-tandanya bisa kelihatan rajin sholat, tapi juga aman wa amilus lihat beramal soleh itu. Nah orang-orang yang nggak beramal soleh atau soleh saling bisa mengungkapkan masalah, kemudian saling menasihati untuk hal yang baik. Ya, nah bisa jadi kan saya banyak juga dosanya, kemudian wah ini Pak LP nggak ada salahnya, jangan banyak kasih tahu. Nah ini kalau kita nggak nyadar, makanya perlu yang teman yang bagus itu ngasih tahu orangnya, bukan ngomongin orangnya. Misalnya, nah ini ya, inna akramakum indallahi atqakum. Nanti ada lagi dalam cara-cara berkumpul. Ya alladzina amanu ya beriman saling tafassahu, saling berlapang dada gitu ya, senang banget kalau orang itu bahagia. Nah senang banget kalau kita kan sebaliknya, sedih kalau kita nggak bahagia. Emang alami kita mau bahagia, tapi bagus juga kalau kita orang juga bahagia. Tapi kan orang nggak juga, kita orang sedih karena kita sedihnya bukan sedih karena sedih dalam gitu, menjadi nggak nyaman, gak enak hati. Nah ini perlu juga kita ya. Ada lagi ya namanya sambil bisik-bisik ini kan
seperti ini. Nah itu ada lagi nanti banyak hal yang Islam itu ya Allah memuliakan banget gitu. Bagaimana orang lain supaya ada tuh satu kisah Hasan Basri dia tahunan itu ya, ada satu kisah dia menderita, ada nggak di update rumahnya tingkat gitu, yang di atas tuh punya duit banyak, yang di bawah tuh keret lagi. Kemudian ternyata rumahnya bocor dari apa itu, dari bekas kamar mandinya gitu, dan dia setiap hari nadahin air bocorannya. Dia bersabar sampai berapa tahun, 11 tahun lebih. Pas dia suatu saat orang itu perlu perlu orangnya tetangga bawah itu perlu masuk ke rumahnya lah, mulut ini sambil ya gaya sombongnya ada, lagunya ada, ternyata muslimahnya ini apa nih? Ini air bocoran. Dari mana? Dari saya dong. Iya. Ya Allah, kamu udah berapa lama? Udah tahun lebih. Dia non muslim, dia masuk Islam karena betapa dia bisa menjaga, gitu ya. Nah ada lagi kisah yang wartawan bisa dicari di ya Google tuh dia tentang Awas ya, wartawan muslim yang orang Inggris yang masuk Islam ketika di Palestina dalam kondisi mereka lapar, ketika ada seorang yang dia harus terpaksa mampir di rumah orang muslim ternyata orang lagi susah masih bisa menghargai tamu, kemudian menyajikan makanan-makanannya untuk tamu gitu. Nanti sampai kayak gitu, ternyata dia pada nggak makan karena lagi puasa. Nah dia kaget juga, orang lagi susah kok pada puasa makan. Nah nggak mau makan kayak gitu. Nah ini ada dia masuk Islam. Ini ya betapa kita Allah menginginkan kita memuliakan orang lain, dan kita memuliakan orang lain kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita ingin menjelekan orang lain, jadi justru kita hina. Nah ini mencoba kita membalik diri kita. Kalau untuk diri kita dalam artian nggak minder sih, cuma kita memang banyak dosa pada Allah Subhanahu wa taala, banyak kekurangan. Tapi kemudian juga wala ta'asumir rahimah, jangan putus asa, gue mah udah bakal diampuni, banyak dosa, enggak gitu. Kenapa? La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah akan mengampuni kamu semua. Jadi minder juga boleh, tadi gue mah udah begini, udah susah, nggak boleh juga gitu. Kita harus bangga. Yang jadi harusnya gimana? Kesimpulannya, saya baik, kamu baik, gitu. Jangan, oh kamu baik banget, saya enggak. Itu berarti minder. Ya, oke, yuk, oke, bahasa kerennya gitu. Saya oke, kamu oke. Ya, sebaliknya, kamu oke, saya enggak oke, berarti minder. Gitu. Nggak boleh. Atau apalagi saya oke, kamu enggak oke, sombong. Kenapa? Kita baik, semuanya baik. Makanya, jadi saya baik, ya. Tapi kita juga harus bisa dua orang lain juga baik banget. Nah ini, kalau ada kejelekannya, bisa jadi kita lebih banyak kejelekan. Nah ini, gitu ya. Jadi ini manusia banyak kejelekannya. Ini yang ada prinsip-prinsip ini yang mungkin di Al-Quran Al-Hujurat yang perlu kita ambil. Jadi yang kita ada keakraban. Kalau kemudian ada hal-hal yang kita lakukan mungkin, ya itu memang biasa. Jangan kemudian terulang karena Allah nggak suka. Nah, kemudian bagi kita bersama, kalau semua mengetahui bersama bukan badannya doang, ya. Tapi bersama juga. Kita kalau masih berat berarti kita masih punya masalah. Masalahnya yaitu dengan diri kita sendiri. Minta pada Allah agar kita bisa tadi Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan, ya Allah jangan Engkau tumbuhkan pada hati ini ghillan, rasa nggak suka sama orang, rasa bahwa nggak nyaman, jangan dia nggak klop sama orang, nggak klop berarti kitanya ada hati yang nggak enak. Nah itu jangan sampai kok bisa nggak klop sama dia gitu. Kenapa? Kita merasa lebih baik gitu ya. Nah ini perlu.
kita istighfar. Kadang ya kan masalah harta, masalah biasanya gitu. Nah, tapi perlu kita bangun diri kita ya, mudah-mudahan sehingga menghilangkan rasa tadi. Jangan sampai ada Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan Kau tumbuhkan pada hati ini ada rasa nggak nyaman sama orang, nggak klop, sering nggak gitu. Misalnya kayak ada sama nih, ini nggak enak sama. Nah, berarti kita ada yang nggak pas. Kita harusnya senang gitu bahwa dia sebagai saudara kita, sebagai muslim, kemudian kedua sebagai se-RT gitu. Oh ternyata beda agama, tapi jadi se-RT, masih se-RT nggak bisa. Nah, jangan sampai ada, indah banget di Islam ya. Allah nggak suka orang kemudian ada rasa nggak suka pada diri kita terhadap orang lain. Makanya itu berat banget. Kalau kita bisa itu, kita mulia banget sih. Ada orang yang jadi masuk surga, apa benar karena tadi nggak apa dirinya itu nggak ada rasa nggak. Tapi kalau malam tuh doain orang-orang sebelumnya, kita jarang ngomong doa untuk diri kita itu jarang, apalagi doain orang gitu. Disebut kalau malam tuh teman-temannya diikhlasi, dia tumbuhkan rasa sayang. Kalau ada yang nggak nyaman pagi itu didatengin, diakhlafin. Kita kalau bisa begitu surga paling tinggi itu. Ya, ada yang kita nggak suka kita datangin, kita kasih hadiah, kemudian kita akhlafin, kita berat, nah gitu ya. Siapa yang paling nggak suka gitu? Kita ngasih, kita hadiah, maka memberikan yang terbaik kepada orang yang kita benci, berat banget. Kelamaan, mudah-mudahan bermanfaat buat diri kita dijauhi, kita doa agar kita nggak suka pada orang lain. Maksudnya dihilangkan di dalam hati kita. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu waghfir lana ya Allah, ampuni kami. Kemudian innaka ghafurur rahim. Kau maha lembut, maha halus. Coba tumbuh pada kita lembut, halus, kemudian penyayang. Ini yang Allah inginkan. Mudah-mudahan ini tumbuh pada diri kita sehingga kita keluarga dalam keluarga yang nyaman, bersama keluarga besar kita, bersama RT kita, semuanya dalam keadaan tadi menghilangkan keegoan itu. Ya, mudah-mudahan Allah melapangkan hati kita, memberikan Rabbi shrah li sadri, kemudian memberikan kepada kita menghilangkan penyakit-penyakit yang ada pada kita, nggak suka pada orang kita dihilangkan. Yang ada kita mencintai orang lain, senantiasa memberikan ini yang terbaik buat orang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah.